Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, disarankan untuk lebih banyak di rumah. Ada baiknya kita memang bisa menghabiskan waktu dengan berkebun. Bagi para pemula, bisa memulai berkebun dengan cara menanam berbagai macam jenis sayuran yang secara umum perawatannya itu lebih mudah dan cepat panen. Banyak sekali sayuran hijau yang tersedia di pasaran karena harganya pun relatif murah dan hampir setiap hari orang pasti selalu membutuhkan yang namanya sayuran itu. Ada beberapa jenis sayuran hijau yang cukup sering dikonsumsi, mulai dari bayam, kangkung, selada, sawi, dan masih banyak lagi yang menjadi favorit banyak orang. Nah, salah satunya adalah pakcoy. Pakcoy ini adalah jenis sayuran hijau yang tergolong sawi-sawian yang termasuk mudah dalam mengolahnya, dan untuk menanamnya ini juga sangat mudah dalam perawatannya dan juga cepat panen. Sebenarnya jenis pakcoy sendiri itu juga cukup banyak ya. Ada pakcoy merah, hijau, putih, baby pakcoy, dan banyak lagi. Dan kali ini kami Taman Inspirasi akan berbagi tips bagaimana cara menanam pakcoy mulai dari menyemai sampai panen. Dan menanam pakcoy juga tidak harus di tanah yang luas ya. Teman-teman bisa menanamnya di rumah dengan berbagai media tanam, mulai dari hidroponik, pot, polybag, ataupun barang-barang bekas. Untuk menanam pakcoy, tentunya yang pertama adalah dengan memilih benih pakcoy yang berkualitas. Teman-teman bisa memilih ya di toko-toko pertanian ataupun bisa melalui online. Ya, itu banyak sekali pilihannya dengan berbagai jenis dan merek. Yang kedua, kita menyiapkan dulu media semainya. Media semainya kita bisa menggunakan campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1:1, ataupun tanah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 juga, atau kalau tidak bisa menggunakan tanah dari rumpun bambu ya, itu tanahnya sudah subur. Nah, itu bisa langsung digunakan untuk menyemai. Dan untuk media semai ini biasanya kita harus mengayaknya dulu agar tidak banyak tanah-tanah kasar, batu kerikil, dan lain sebagainya ya. Jadi usahakan tanahnya ini lembut. Sebelumnya kita siram dulu media semainya, bisa dengan dispray seperti ini sampai seluruh permukaan media semainya basah. Kita buat lubang. Satu lubang ini saya beri 1 biji pakcoy. Dalam menyemai usahakan media tanam harus selalu lembab ya. Tapi lembab bukan berarti becek. Tapi di sini kandungan airnya cukup ya. Dan di tahap awal ini kita tempatkan persemaian pakcoy ini di tempat yang teduh. Baru kalau sudah muncul daun atau tunas seperti ini atau sudah sport, nah itu teman-teman bisa langsung meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Tapi usahakan jangan di tempat yang terkena sinar matahari terik dan seharian penuh ya. Tetap harus dalam kondisi yang cukup saja. Nah, kalau saya biasa menempatkan persemaian ini, kalau menggunakan tray, saya tempatkan di nampan seperti ini agar nanti dalam penyiraman ini mudah ya. Nah, saya tinggal memberi air di nampan ini. Nah, ketika bibit pakcoy ini sudah tumbuh daun 3-4 helai, kita bisa memindahkannya di polybag, di pot, ataupun di tempat barang-barang bekas ataupun di lahan. Sebelum kita pindah tanam, kita siapkan dulu media tanamnya, yakni tanah gembur, sekam bakar, dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Ini bertujuan untuk agar perawatannya lebih mudah, cepat tumbuh, dan lebih adaptif. Setelah pindah tanam harus kita siram ya.
Dan untuk pertumbuhan yang maksimal, pakcoy ini membutuhkan sinar matahari yang cukup ya. Jadi usahakan di tempat yang cukup matahari, jangan di tempat yang teduh. Kalau kurang sinar matahari, ini pertumbuhannya akan kurang bagus. Setelah kurang lebih 2-3 minggu setelah tanam, ini di bagian daun yang paling bawah ini biasanya akan menguning dan merebah. Nah, ini bisa kita potong. Jangan lupa setiap hari kita harus menyiramnya, paling tidak 1 hari itu 2 kali ya di musim kemarau, agar pakcoynya tumbuh dengan subur. Untuk penambahan gizinya, pakcoy ini teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair dari air leri yang sudah difermentasi, bisa juga dengan MSG, bisa dengan air kolam, dan masih banyak lagi ya pupuk yang bisa kita tambahkan pada tanaman pakcoy ini. Kalau yang biasa menggunakan NPK ya dari pupuk kimia, itu juga tidak apa-apa, teman-teman bisa mengaplikasikannya 1 minggu sekali. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kami menanam pakcoynya menggunakan nampan-nampan secara vertikultur, dan kami menyiramnya juga menggunakan tetes dengan menggunakan infus bekas ya. Di sini agar lebih efektif dan efisien. Selain pada nampan, kita juga menanamnya di pot bersamaan dengan buah tambu lampot brimbing ya. Jadi ini pakcoynya nitip saja karena masih ada ruang di pot ini, jadi kita tempatkan pakcoy di sini. Dan ini memang lebih hemat tempat ya, dan juga waktu dalam menyiramnya, karena sekaligus kami juga menyiram tambu lampot brimbing ini. Ada juga kami tanam di polybag seperti ini. Untuk di polybag ini kami satu polybagnya kami isi dengan 2 pakcoy, 2 tanaman pakcoy. Yang ini kami siram dengan air cucian beras yang sudah difermentasi. Masa panennya, ini tanaman pakcoy ini bisa kita panen 1,5 sampai 2 bulan hari setelah tanam. Menanam pakcoy ini, kalau kami biasa mengambilnya dari daun yang paling tua ya, agar lebih hemat ya. Dengan cara seperti ini biasanya kita bisa berkali-kali panen dalam sekali tanam. Tapi teman-teman juga bisa memanennya dengan cara memotong pangkal ya di bagian batang pakcoy ini seperti ini. Nah, kalau ini juga sekali panen saja ya. Oh ya teman-teman, ada yang perlu kami sampaikan. Untuk manen pakcoy ini, kita usahakan setelah masa panen harus segera kita panen ya, agar jangan pakcoy ini terlalu tua. Kalau terlalu tua tidak kita panen, baik dipanen potong langsung ataupun kita ambil daun yang paling tua, ini jadinya akan seperti ini. Nih teman-teman bisa lihat, ini kemarin kami belum sempat memanennya, jadi pakcoy ini sudah sudah tua ya. Ini sudah lebih dari 2 bulan hari setelah panen, jadi sudah banyak yang menguning ya, dan memang sudah terlihat ini ya, pakcoynya agak keras karena sudah tua. Dan memang kalau yang sudah terlalu tua seperti ini daunnya warnanya kurang segar. Jadi kalau biasanya kami memetiknya itu dari daun yang telah tua, ini akan saya potong
batang atau pangkal dari pakcoy ini ya. Jadi kami hanya sekali panen saja. Teman-teman, itu tadi adalah cara menanam pakcoy dari biji, mulai dari penyemaian sampai panen. Semoga apa yang kami sajikan tadi bermanfaat bagi teman-teman ya, agar teman-teman lebih semangat dalam berkebun. Dan tentunya untuk mengisi waktu yang luang di rumah, nah ada baiknya kita bisa menanam sayuran kita sendiri sehingga kita lebih puas dalam merawat dan juga menikmati dari hasil panen yang kita tanam. Karena biasanya sesuatu yang kita tanam sendiri, kita olah sendiri, kita rawat sendiri, itu hasilnya di hati rasanya akan berbeda jika kita hanya membelinya saja siap saji. Nah, cukup sekian teman-teman informasi yang bisa kami sajikan kepada teman-teman semua. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan itu bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.